Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anissa Yuningsi dari Prodi Manajemen semester 1 kelas R7 dengan NIM 2122100081. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi untuk memenuhi tugas UAS mata pelajaran pengantar ilmu manajemen dan bisnis. Materi yang ke-1 ada lingkungan bisnis dan analisa SWOT. Yang pertama adalah mengenai lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis itu terdiri dari 2 macam, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama adalah lingkungan internal. Lingkungan internal itu adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan organisasi dan berpengaruh langsung terhadap organisasinya, seperti misalnya manajer dan karyawan. Nah, kemudian ada faktor lingkungan internal dan pengaruh terhadap SWOT. Faktor-faktor yang termasuk ke dalam lingkungan internal sendiri yaitu yang pertama ada man atau manusia, yang kedua ada material atau bahan baku, yang ketiga ada money atau uang, yang keempat ada machine atau mesin, yang kelima ada method atau metode. Nah, kelimanya merupakan satu kesatuan yang membentuk suatu lingkungan internal, di mana lingkungan internal sendiri berpengaruh terhadap strength dan weakness pada analisa SWOT. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar perusahaan, namun masih berpengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Nah, seperti misalnya pertumbuhan ekonomi, kondisi masyarakat, kondisi pemerintah, dan banyak hal lagi. Kemudian ada faktor lingkungan eksternal dan pengaruh terhadap SWOT. Faktor lingkungan eksternal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lingkungan mikro dan makro. Yang pertama ada lingkungan mikro atau khusus, terdiri dari pemasok, kreditor, pelanggan, pemegang saham, dan sebagainya yang bersifat khusus untuk perusahaan. Yang berarti bahwa lingkungan mikro di setiap perusahaan itu bisa berbeda-beda. Seperti contohnya perusahaan A memiliki pemasok yang berbeda dengan perusahaan B. Nah, sedangkan perusahaan B memiliki kreditor yang berbeda dengan perusahaan C, dan sebagainya. Selanjutnya, analisa SWOT. SWOT adalah akronim dari strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunity keuntungan, threats keancaman. Dan dapat didefinisikan, analisa SWOT adalah perencanaan strategis dalam mengevaluasi kekuatan, kelemahan, keuntungan, dan ancaman. Selanjutnya ada contoh analisa SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Contohnya sesuatu hal yang dapat dilakukan dengan baik oleh bisnis kamu. Yang kedua ada kualitas yang membedakan bisnis kamu dengan pesaing. Yang ketiga ada sumber daya internal seperti staff yang mumpuni dan lokasi yang strategis. Yang keempat, keunggulan teknis seperti teknologi yang lebih canggih dari pesaing. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Ya, contohnya suatu hal yang belum bisa dilakukan oleh bisnis kamu. Yang kedua ada aspek bisnis yang lebih buruk dari bisnis kamu daripada pesaing. Kemudian ada keterbatasan sumber daya seperti modal, lokasi, jumlah staff. Nah, terus kemudian ada faktor unik atau ciri khas dari bisnis kamu yang belum cukup kuat. Yang ketiga ada opportunity atau keuntungan. Contohnya yang pertama adanya kesempatan untuk mendapatkan target pasar yang belum tercapai. Terus ada jumlah pesaing yang semakin sedikit di sekitar bisnis. Kemudian ada kebutuhan pasar baru untuk kebutuhan bisnis yang kamu jual. Terus ada tenaga-tenaga kreatif muda yang tertarik dengan industri yang kamu miliki. Materi yang kedua adalah budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi? Budaya organisasi itu merupakan seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki sesama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Jadi, budaya yang sudah ada sebelum kita masuk menjadi anggota pada suatu organisasi atau perusahaan. Sehingga nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman
dan cara berpikir yang sudah ada dalam organisasi tersebut harus kita adaptasi, dan kita harus mengikuti apa yang sudah menjadi dasar dari budaya yang ada pada organisasi tersebut. Contohnya ketika kita kerja ikut dalam suatu organisasi atau perusahaan, kita harus ikut apa yang ada dalam budaya organisasinya. Menurut Hafsiyah, budaya organisasi ada 3. Yang pertama itu budaya organisasi yang tampak atau visible. Contohnya cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. Contohnya kalau perusahaan A hari Senin harus memakai baju putih, hari Selasanya harus memakai baju batik. Nah, itu merupakan budaya dari perusahaan A. Kemudian ada perusahaan B. Perusahaan B baju batiknya dipakai hari Selasa, baju putihnya hari Kamis. Nah, ini yang dinamakan dengan budaya organisasi. Jadi, kita bekerja di perusahaan A, kita ya harus mengikuti budaya di perusahaan A. Jadi, setiap organisasi atau perusahaan memiliki budaya-budaya yang berbeda. Yang kedua, ada budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible. Contohnya itu disiplin dan makna prestasi. Contoh dari kedisiplinan orang, semisal si A mendapatkan penghargaan, apa yang dilakukan si A. Nah, ini yang merupakan contoh dari tidak tampak. Mungkin budaya di sana kita harus bekerja secara perfeksionis sehingga akhir bulan kita dapat penghargaan, maka dialah yang paling bagus kerjanya. Nah, mengamati si A sudah 2 bulan bekerja dengan bagus dan bulan berikutnya dia diangkat menjadi supervisor. Ini merupakan pengamatan tidak langsung atau invisible. Budaya organisasi seperti itu, banyak perusahaan yang menggunakan budaya organisasi dalam meningkatkan jenjang karirnya. Tidak hanya melakukan tes, tetapi ada budaya juga dilihat, diperhatikan sehingga dia cocok atau tidak dipromosikan sebagai karyawan yang kinerjanya bagus. Yang ketiga, ada keyakinan yang paling dalam atau asumsi yang tersembunyi. Adanya keyakinan bahwa atasan pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Nah, contohnya itu saat kita ospek, kakak tingkat tidak pernah salah. Kalau salah, dimarahin. Nah, dimanapun kamu berada, kamu tidak bisa lewat sana. Kalau kamu lewat di tengah lapangan, nanti disuarakin. Tidak percaya, lewat dan disorakin. Yang sebenarnya ini budaya organisasi yang tidak tampak dan juga tidak tampak. Ini adalah asumsi pandangan seseorang atas sebuah organisasi secara massa terhadap kejadian yang ada di lapangan tadi. Nah, selanjutnya karakteristik budaya organisasi. Contohnya yang pertama, perilaku yang bisa diobservasi. Nah, contoh dari sini, di perusahaan saya tidak diwajibkan menggunakan parfum. Nah, setelah saya diangkat menjadi supervisor, semua karyawan wajib menggunakan parfum. Kenapa? Ya, mungkin di sana ada salah satu karyawan yang tidak menggunakan parfum, lalu mengganggu penciuman karyawan lain. Nah, ini merupakan contoh perilaku yang dapat diobservasi. Nah, yang mungkin kelama-kelamaan akan menjadi sebuah budaya organisasi yang dapat diikuti oleh semua anggota organisasi yang terlibat. Nah, yang kedua, ada norma-norma kelompok atau aturan-aturan. Yang tiga, ada nilai-nilai dominan atau apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, yang keempat, ada filosofi atau cara berpikir. Yang kelima, ada aturan main atau sama aja seperti norma. Nah, keenam, ada iklim organisasi. Yang ketujuh, ada keterampilan. Yang kedelapan, ada pola berpikir. Yang kesembilan, ada simbol-simbol. Kemudian ada 2 sifat budaya organisasi. Yang pertama itu budaya organisasi adaptif, di mana dicirikan mempunyai pemimpin yang peduli terhadap konsumen, karyawan, dan stakeholder. Nah, mereka berusaha mendorong
perubahan dan mengambil resiko. Mereka juga berusaha mengurangi batas-batas hierarkis dan menekan kepercayaan yang mendalam dalam kegiatan mereka. Yang kedua ada budaya organisasi non-adaptif, yang dicirikan mempunyai pemimpin yang hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri, bersikap penuh manipulatif, birokratis, dan bermain politik. Mereka itu menolak perubahan dan mempertahankan status quo. Mereka juga tidak percaya dengan orang lain dan selalu ingin memenuhi kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok, 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun unit lain seperti keluarga. Nah, definisi dari kepemimpinan itu sendiri adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada teori kepemimpinan. Yang pertama itu ada teori genetis atau dilahirkan atau ditakdirkan. Nah, yang kedua itu ada teori sosial, sesuatu yang belum dilahirkan atau ditakdirkan, atau bisa dibentuk. Nah, contohnya itu pemimpin. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, bukan terlahir begitu saja. Nah, yang ketiga, teori ekologis atau sintesis, sukses menjadi pemimpin sejak lahirnya. Yang dimaksudnya itu dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Selanjutnya ada tugas pemimpin. Yang pertama itu loyalty, loyal dan membangkitkan loyalitas bawahan. Nah, yang kedua ada educate atau mengedukasi bawahan. Yang ketiga ada advice atau memberikan saran dan pengarahan kepada bawahan. Yang keempat ada disiplin, yakni memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada autokratis, gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur, menentukan tujuan apa yang ingin dicapai, dan mengarahkan serta mengawasi semua kegiatan organisasi tanpa partisipasi dari bawahannya. Nah, yang kedua ada demokratis. Gaya kepemimpinan ini, pemimpin suatu organisasi maupun kelompok menerima pendapat atau saran dari setiap anggotanya untuk menentukan suatu keputusan bersama dalam organisasi demi mencapai suatu tujuan. Nah, yang ketiga ada paternalis. Kepemimpinan ini adalah pemimpin yang menganggap bahwa bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi bawahan, jarang memberi kesempatan kepada bawahannya untuk mengendalikan keputusan. Keempat ada karismatis. Kepemimpinan ini menonjolkan karisma atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Yang terakhir ada indikator kepemimpinan yang efektif. Yang pertama mempunyai visi yang jelas, yang kedua berintegritas, yang ketiga berorientasi pada tujuan dan hasil, yang keempat mampu membuat perencanaan strategis, yang kelima mampu untuk mempengaruhi orang lain, yang keenam mampu memberikan contoh, yang ketujuh mampu mengambil keputusan, yang kedelapan kemampuan berkomunikasi secara efektif, yang kesembilan tahu bagaimana cara mengembangkan tim. Nah, yang ke-10 transparan dan akuntabel. Sekian penyampaian materi dari saya. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.